Oke, saya izin share screen. Sudah kelihatan? Belum, Miss. Belum ya? Sudah kelihatan layarnya? Dah. Sudah ya? Oke, ini videonya saya matikan aja biar nggak nutup. Oke, jadi hari ini kita akan membahas ya bagian kedua dari structure, yaitu written expressions. Jadi written expression ini soalnya sudah berbeda dengan yang structure kemarin ya. Untuk yang written expression ini nanti dia dalam bentuk soalnya itu adalah error analysis. Jadi nanti akan ada seperti ini. Oke, lihat di sini yang seperti nomor 1 ini ya. Nanti soalnya nanti akan seperti ini. Soalnya akan seperti ini ya. Ada sebuah kalimat di mana kalimat itu nanti ada 4 bagian yang digaris bawahi. Contoh ini number 1 ya, nobody know when the process of glass making was invented. Jadi yang digaris bawahi ini adalah know, kemudian ada kata proses, kemudian ada kata was, dan kemudian yang terakhir itu ada kata invented. Nah, jadi nanti di written expression, kalau structure and written expression itu kan ada 40 soal ya. 15 soalnya itu nanti structure yang sudah kita bahas kemarin, sementara 25 soal lainnya itu nanti dalam bentuk written expression seperti ini. Written expression ini nanti kita harus cari bagaimana di sini yang salah gitu loh. Apakah yang A, ataukah yang B, ataukah yang C, ataukah yang D. Untuk menjawab ini, artinya kita harus tahu banyak aturan-aturan dalam berbahasa Inggris. Nah, kita akan mulai hari ini, yaitu dimulai dari subject verb agreement. Ya, kita akan bahas mengenai subject verb agreement. Oke. Nah, sekarang yang harus diingat adalah apabila yang digaris bawahi itu nanti adalah verb atau predicate, kita harus cek dia sudah sesuai nggak dengan subjeknya. Apabila yang digaris bawahi itu nanti adalah subjek atau noun-nya, kita harus cek nanti sudah sesuai tidak dengan predicate-nya. Oke, kemarin sebenarnya sudah kita bahas juga, tapi kita ingetin lagi ya. Yes, Miss. Oke, tunggu dulu. Udah kelihatan? Kelihatan, PPT-nya? Miss. Oke, ya. Nih, subject verbs agreement. Jadi dari beberapa tenses kemarin yang sudah kita bahas ya. Jadi ada beberapa tenses yang kita bahas kemarin. Nah, tunggu dulu. Salah ini. Pointer. Oke. Jadi dari beberapa yang sudah kita bahas kemarin, jadi ada beberapa yang harus sesuai subjek dengan verb-nya. Yang harus sesuai dengan subjek dengan verb-nya. Tiga tense yang paling utama itu adalah pertama tenses simple present tense. Kalau tenses yang simple present tense itu kan kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja pertama. Tapi kita harus pertimbangkan subjeknya. Kalau misalnya subjeknya itu plural atau I, you, they, we, atau plural itu kan artinya kalau ada orang artinya lebih dari satu ya. Contohnya di sini Ani and Budi. Atau misalnya di sini ada kata students, ketika ditambah S itu kan dia berubah menjadi plural ya, jadi siswanya lebih dari satu, itu baru bisa kita pakai kata kerja pertama. Jadi kalau misalnya subjeknya nanti plural atau I, you, they, we, itu nanti kata kerja yang dipakai adalah kata kerja pertama. Sementara itu, kalau misalnya subjeknya itu adalah singular, ya, misalnya kalau dia perempuan she, laki-laki he, kalau misalnya dia benda it, atau ada nama orang nih satu orang, atau misalnya di sini student, student ini kan cuma satu ya, singular ya, cuma satu orang. Jadi siswanya cuma satu, kata kerjanya itu ingat wajib ditambahkan s atau is kalau dia tensesnya simple present. Kalau misalnya tensesnya itu adalah simple past tense yang pakai kata kerja kedua, kita nggak terlalu memikirkan subjeknya apa, harus sesuai dengan verb-nya atau tidak. Karena apapun subjeknya, kata kerja keduanya sama aja, nggak ada perbedaan.
Jadi yang harus hati-hati nanti ketika kita menggunakan simple present. Nih, ingat lagi, kalau subjeknya plural atau kata ganti I, you, they, we, ya, kata kerjanya kata kerja pertama. Kalau misalnya subjeknya itu singular atau kata gantinya she, he, it, artinya nanti kata kerjanya wajib ditambahkan s atau is. Nah, yang kedua yang kita harus waspadai itu adalah penggunaan present perfect, ya. Kan kalau present perfect itu kan ada kata yang artinya telah, pilihannya kan dua ya, have atau has. Kalau had, nggak usah bingung, had itu semua subjek pakai had emang. Ya, kalau kata had itu semua subjek pakai had. Tapi kalau have dan has itu nanti harus sesuai dengan subjeknya. Agreement ini kan persetujuan ya atau perjanjian. Jadi ada persetujuan antara subjek dan verb. Jadi kalau misalnya subjeknya itu nanti plural ya, masuk kata gantinya nanti I, you, they, we, atau ada dua orang ya, atau misalnya ada noun yang plural nanti artinya kita pakai have diikuti kata kerja ketiga. Sementara kalau subjeknya singular artinya nanti kita pakai has gitu. Kemudian yang terakhir ya, kalau kita ngomongin tentang subject verb agreement, yang harus diperhatikan itu adalah penggunaan to be. Jadi kalau to be, kalau I ya, itu kalau present kita gunakan to be-nya am. Kalau past kita gunakan to be-nya was. Sementara kalau yang plural ya atau lebih dari satu ya, ada you, they, we ya, itu nanti kebalik ya. Ini kebalik, ini are, dan di bawahnya itu adalah were. Sementara kalau dia singular itu is, dan bentuk past-nya dari is itu adalah was. Nah, ini perlu diingat. Jadi kalau misalnya nanti yang di error analisis itu di written expression, yang di garis bawahi itu nanti adalah predicate-nya, lihat cocok nggak dia dengan subjeknya. Atau kalau misalnya yang di garis bawahi itu adalah subjeknya, lihat cocok nggak dengan predicate-nya. Ya. Dan ingat, yang salah itu yang di garis bawah. Pilih salah satu yang salah. Yang tidak di garis bawah itu artinya dia sudah pasti benar. Dan dia nanti menjadi clue untuk menjawab. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Chat, Miss. Chat ya. Jadi kalau di di written expression ini rata-rata ya hafalan. Jadi ini harus hafal. Kalau di structure kemarin kan kita menganalisa. Kalau di written expression itu hafalan agar bisa menentukan oh yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Begini. Ya, kayak gini kan, the dog barks at night. Benar, dognya singular, makanya kata kerjanya ditambahin s. Kalau yang ini the dogs, itu dia plural, kata kerjanya tanpa s. Yang tadi ya, yang barusan kita bahas. Nah, terus misalnya ada seperti ini. The door to the rooms are locked. Ingat, subjeknya di sini tetap the door. Dan the door ini singular, ya. Subjeknya the door, bukan the rooms. Kenapa the rooms ini nggak bisa dijadikan subjek? Karena di depannya ada kata to. Ingat kemarin ya, object of preposition tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Jadi ini salah, nggak bisa kita pakai are. Iya, karena dia objek kan, karena dia objek. Jadi ini kita nggak bisa pakai are. Ya, jadi harusnya the door to the room is locked. Jadi ini salah, are-nya yang salah. Atau ini misalnya, the doors to the room is locked. Jangan gara-gara ini room, terus kita bilang, oh ini benar, is enggak. Karena subjeknya kan the doors. Doors-nya kan plural, banyak ya. Jadi ini kita nggak bisa pakai is, tapi harusnya di sini adalah are. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Miss. Oke, ya. Jadi kita harus hati-hati. Ingat ya, jadi yang pertama kali nanti misalnya ada yang di garis bawahi subjek, kita harus lihat dia sesuai nggak dengan verb-nya atau predicate-nya. Kalau misalnya di garis bawahi nanti adalah verb, kita harus lihat sesuai nggak dia nanti dengan subjek. Gitu. Tuh, yang pertama ya, itu yang harus diingat. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai agreement after expression of quantity. Jadi ada beberapa ekspresi yang menunjukkan jumlah ya,
ada apa saja itu di buku modulnya itu ada di halaman 55 ya. Ada kata all, most, some, half, dan part ya. All itu artinya semua, most itu sebagian besar, some itu beberapa, dan half itu setengah, part itu adalah sebagian ya. Jadi kalau misalnya muncul all, most, some, half, dan part ya, nanti noun-nya atau objeknya itu boleh singular, boleh juga plural. Dan yang menentukan verb-nya nanti apa itu bukan all, must, some, dan half atau part, tapi nanti objek yang ada di belakangnya ini. Ya, kita lihat contohnya di sini. Nih, ada kata most ya. Most of the, nah tapi ini meal ini singular ya. Makanya di sini digunakan was karena meal-nya singular. Kita lihat di sini ada kata most of the meals. Nah, sekarang meals-nya plural. Makanya di sini digunakan kata were. Gitu. Jadi most itu nggak menentukan plural atau singular. Dia bisa dua-duanya. Ya, jadi nanti kita lihat kesesuaian dengan predicate-nya atau dengan verb-nya itu nanti kita lihat apa namanya noun yang muncul setelah kata most itu. Di most of the meal, meal-nya singular, jadi kita pakai was. Most of the meals, meals-nya plural, makanya kita gunakan di sini kata were. Ya, ini juga most of the food. Nah, food ini kan nggak bisa dihitung ya, nggak ada ditambahin s belakangnya ya. Jadi kita gunakan kata was gitu. Ya. Jadi ingat nih, yang perlu diingat nanti itu. Nih, all, must, some, half, dan part. Kita lihat objeknya di belakang nanti apa. Kalau dia singular, kita pakai verb yang singular. Kalau dia plural, kita pakai verb yang plural. Nih, ada contoh yang salah. Contoh di sini ada all. All ini belakangnya boleh plural, boleh singular ya. Jadi all of the book. Nah, kita lihat sekarang booknya singular. Sedangkan di sini pakai were. Salah dia. Booknya satu, harusnya pakai apa? Was, yes. Jadi all of the book was. Oke, good. Next, kita lanjutkan yang di bawah. Ini ada half, setengah. Setengah dari half ini dia nggak ngaruh ya. Jadi boleh plural, boleh singular. Sekarang ada half of the students. Sekarang students-nya ada banyak. Jadi ini nggak boleh pakai is. Harusnya kita ganti menjadi are. Yes, are gitu. Oke, jadi ini harus dihafal. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ada agreement after certain words. Jadi ada persetujuan ya subjek dan verbs-nya setelah kata-kata tertentu. Apa saja kata-katanya? Nah, ini dia kata-katanya. Jadi kata-kata yang ada di dalam kotak ini, yang ada di halaman 55 modulnya, semuanya itu dianggap sebagai singular. Jadi dia ini nanti, mereka semua ini nanti, dia wajib menggunakan predicate atau verb yang singular. Yang ini tadi. Yang ini. Ya. Nih. Jadi kalau yang tadi ya yang anyone dan segala macam kalau dia pakai kata kerjanya harus ditambah s atau is. Nih, jadi harus ditambah s atau is ya. Kalau misalnya nanti dia itu apa namanya present perfect artinya dia harus pakai has diikuti kata kerja ketiga. Dan kemudian nanti kalau dia pakai to be-nya harus pakai was kalau yang present, kalau yang past artinya to be-nya nanti wajib pakai was. Kalau present-nya is, kalau past-nya was. Kita kembali lagi. Apa saja kata-katanya itu? Ini. Jadi kata-kata ini dia selalu dianggap sebagai singular. Pertama, anybody. Jadi anybody is, anybody was. Nggak boleh anybody were. Nggak boleh. Kalau misalnya kata kerjanya tambah s ya. Jadi anybody goes. Ini singular terus ya, selalu dianggap singular. Next ada kata anyone. Kemudian ada kata anything. Next ada kata every. Nah, every ini di belakangnya dia wajib noun-nya itu yang singular. Jadi contohnya ini ada everybody, everyone, everything itu selalu dianggap singular.
Next ada kata no, ya. Nobody, no one, nothing itu selalu dianggap singular. Kemudian ada kata some, ya, dan dia digabung. Somebody itu singular, someone itu juga singular, something juga singular. Kemudian kalau ada kata each itu kan artinya tiap ya, sama seperti every artinya juga tiap. Itu di belakangnya noun-nya juga singular. Dan nanti verb-nya juga harus yang singular gitu. Ya, pengecualian some ini kalau misalnya dia pakai itu apa namanya yang di ini nggak bisa digeser ya. Udah kita tulis di sini aja. Kalau misalnya some-nya selain body, one sama thing, ya. Contoh misalnya some mana tadi? Ya, contohnya some book harus ditambah s dan dia plural. Ini plural ya. Atau jamak. Jadi setelah some, kalau dia selain body, one, dan thing, yang ini kan dia penulisannya disambung ya. Itu kalau somebody, someone, dan something itu selalu dianggap singular. Tapi kalau misalnya selain itu, contoh ada some books, beberapa buku gitu ya, atau some friends, beberapa teman gitu, dia adalah plural. Karena dia plural ya, nanti kata kerjanya juga harus yang plural begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Miss. Belum ya. Jadi ini juga jatuhnya itu, hafalan. Ini juga harus dihafal supaya bisa menjawab. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Coba yuk kita kerjakan nih. Nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 1 sekarang ada nobody know. Kita besarkan lagi dikit. Nobody know. Benar. Benar atau salah? Nobody know. Singular. Benar atau salah? Benar. Yang A. Nobody tadi termasuk ke dalam yang ini mana tadi? Nobody. Singular ya. Oke. Kalau singular boleh nggak pakai kata kerja pertama tanpa S? Singular. Iya. Boleh nggak pakai kata kerja pertama tanpa S? Boleh. Yakin. Lihat nih lagi tadi. Sini. Nobody knows pakai S. Pakai S, Bu. Oke, jadi harus ditambahkan S ya. Jadi yang Ya, salah S. yang mana? Yang salah langsung kelihatan tadi. Artinya yang salah di sini adalah no. No. Jadi ya udah langsung dapat jawabannya. Jadi jawaban yang No. salah di sini adalah A. Ya. Oke, jadi nggak usah kita lihat ke belakang lagi kalau udah langsung kelihatan. Oke, next number 2. Sugar like glucose is made up of carbon bla bla bla. Sekarang kita lihat kata like. Like ini seperti. Udah benar nggak nih? Sudah S. Like benar. Sepertinya Benar ya? yes. Benar ya, benar. Sugarsnya kan ini kan plural banyak kan? Ya. Oke, jadi sugar like glucose. Karena Kemudian yang sugarnya udah S. yes, oke. Kemudian yang B benar atau salah? Is. Subjeknya tadi apa? Sugars. Oke. Benar nggak kalau sugars kita pakai is? Pakai Salah. was. Salah. Miss. Harusnya kita pakai Was. are. Ya, yang setara dengan is. Jadi jawabannya yang B. Jadi jawabnya seperti itu. Ya. Oke, next nomor 3. Part of the electricity use. Use-nya benar atau salah? Benar. Benar ya. Ini participles kemarin. Kata kerja ketiga langsung di sini nggak masalah. Kemudian ada today. Part of the electricity use in the United States today. Ada nggak yang bikin si today ini salah? Today ini kan cuma keterangan waktu ya. Keterangan waktu boleh ditaruh di sini? Boleh. Boleh, ya nggak masalah. Sekarang kita lihat yang si come. Oh, si come. Come ini kan kata kerja. Subjeknya tadi apa?
Electricity. Ini ya, The part. Ya kan? Part. Part of the ini kan part tadi kan apa namanya nggak ngaruh ya, boleh plural boleh singular. Sekarang kita lihat electricity, electricity-nya singular atau plural? Singular. Singular. Plural. Artinya boleh nggak? Singular atau plural? Singular itu satu, kalau plural itu jamak. Satu Iya, atau jamak? Satu. Cuma satu ya. Jadi kata kerjanya benar nggak kalau kita pakai come? Pakai S. Tambah Yes, S dah. harus ditambahkan S. Jadi ini nomor 3 yang salah adalah yang C. C. Gitu. Next, coba nomor 5 lagi. The languages of the world presents. Presents ini kan dia ditambahin S. Ini kata kerja nih. Udah sesuai nggak dengan subjeknya? Subjeknya apa? Subjeknya language. Iya, the languages. Jadi ada bahasa-bahasa. Benar nggak kalau kita pakai presents, kata kerjanya ditambahkan S? Oh, tidak Miss karena Salah. Salah. Yes, Salah. karena dia jadi languages ini dia plural ya. Ditambah S lagi Ya. tuh salah. Iya, ini kan udah ditambahin S nih udah plural kan. Artinya dia harusnya kata kerjanya tanpa S gitu. Next, nomor 5. Nomor 5 terakhir kita bahas. The rise of multinationals have resulted bla bla bla. Kita lihat dari yang A dulu. Have resulted. Oh, ada have diikuti kata kerja ketiga. Artinya yang B-nya ini udah benar nih karena dia pakai kata kerja ketiga udah benar ya. Sekarang kita lihat yang have. Have-nya ini kan dia kan predikatnya tuh sesuai nggak dengan subjeknya? Subjeknya apa? the rise. Yes, ini plural atau singular? Plural. Cuma satu atau ada banyak? Satu. Cuma Miss. satu ya. Kalau cuma satu, benarkah kita pakai kata have? Salah. Salah. Ya, harusnya di sini bukan have, tapi have. Tapi has. Kita balik lagi di sini ya. Jadi kalau misalnya dia singular ya, dia singular, artinya kita pakai has diikuti kata kerja ketiga. Kalau dia plural atau banyak, baru kita pakai kata have diikuti kata kerja ketiga. Oke. Jadi ini yang harus dihafal supaya kita bisa menjawab gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, not yet. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita bahas mengenai parallel structure. Ya, jadi ada parallel structure. Sebelumnya kita udah bahas ada namanya coordinate conjunctions atau coordinate connectors kemarin ya. Ada apa saja kemarin coordinate connectors itu? Ada and, dan terus apa lagi? So, apa lagi? For, kemudian apa lagi? Because. Kan. Kalau because itu subordinate. Ayo, ada apa lagi? Ada satu lagi tuh. Lihat di modulnya. Ada and, so, or, dan But. Yes. But means. Yes. Ya. Jadi ada and, so, or, dan but. Oke, sekarang dia ada dua nih yang sering dipakai juga ya. Yang sering dipakai juga, dia tidak hanya menghubungkan antara dua klausa di kalimat kalimat compound kemarin atau kalimat majemuk, tapi dia juga bisa mereka ini si coordinate conjunction ini bisa menghubungkan antara dua kata, bisa dihubungkan juga antara dua klausa. Contoh kita lihat nih. Klausa. Jadi di sini ada kata and, ya kan? Ini ada kata and. Lihat, kata and di sini dia menghubungkan antara the nurse dengan the doctor. Jadi, kata and di sini ya, ini ada kata and ini menghubungkan the nurse dan the doctor. Yang kita sebut dengan parallel structure itu maksudnya strukturnya itu sama. Contoh, yang dihubungkan oleh and ini kan the nurse sama the doctor kan.
Ini kan sama-sama non phrase, ini juga non phrase. Ini kan orang, the nurse itu, dokter juga orang. Jadi dia harus sama. Jadi nggak boleh misalnya he discuss the problem with the nurse and apa namanya, and going misalnya. Going itu kan kata kerja, nggak boleh. Jadi dia harus sama polanya, makanya kita sebut sebagai paralel. Ya, kita sebut sebagai paralel ketika yang dihubungkan dengan coordinate conjunction yang 4 itu tadi, dia polanya harus sama. Sama kayak gini, the professor was knowledgeable but boring. Knowledgeable itu maksudnya berpengetahuan. Dia kata sifat ya. Boring itu juga kata sifat. Ya, jadi dia sama-sama kata sifat atau adjective. Nah, sekarang ada kata or. Or ini menghubungkan hikes, kata kerja ditambah s. Kemudian ada jokes, kata kerja ditambah s. Belakangnya juga kata kerja ditambah s. Jadi dia harus sama polanya. Jadi jangan hikes, ini kata kerja plus s, terus tiba-tiba jogging, kata kerja ditambah ing, nggak boleh. Jadi kalau ini semua ditambah s semua gitu. Sekarang kita lihat polanya yang ini juga. Ini kan ada kata n. N ini menghubungkan apa? Oh, ternyata dia menghubungkan keterangan waktu. Jadi ini sama semua polanya, ya. Jadi ada in the morning, in the afternoon, sama in the evening. Itu baru benar. Tapi kalau kita bikin in the morning, in the afternoon, and in the house, salah. Karena in the house itu dia bukan keterangan waktu nanti, tapi keterangan tempat. Jadi kalau keterangan waktu semua. Kalau adjektif semua. Kalau kata kerja ditambah s, kata kerja ditambah s semua yang dihubungkan oleh apa namanya coordinate connectors. Nah, sekarang ada kata or ya. Or ini menghubungkan because you have to do it sama because you want to do it. Jadi kan sama ya, sama-sama di sini ada conjunction, you ini subject, want predicate. Sama juga ini, because conjunction, you itu adalah subject dan have itu adalah predicate. Nah, itu kita sebut sebagai parallel structure. Jadi parallel structure itu yang bagaimana? Parallel structure itu adalah struktur yang sama atau paralel. Jadi yang dihubungkan oleh coordinate conjunction and, but, or ini tadi itu harus memiliki struktur yang sama atau paralel. Contoh seperti ini nih, salah dia jadinya. The evening dress was beautiful but expensive. Expensive kan conjunction. Beauty itu salah dia, karena beauty itu noun. Kalau mau dibenerin harusnya beautiful. Jadi the evening dress was beautiful but expensive. Oke, kita lanjutkan. Coba lihat di sini lagi. Kan dia kan menghubungkan ya, ada N ya. Di sini dia ada bilang reads each chapter, text, a lot of notes. Kemudian memories itu salah, karena memories itu dia noun, ingatan-ingatan. Yang benarnya di sini adalah kata memorize. Gitu. Baru dia benar. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nih ya. Jadi kalau ada and, but, atau so, atau sorry, ada or di sana, dia harus diikuti oleh struktur yang sama. Ya. Kalaupun dia menghubungkan lebih dari satu, misalnya ada 3 di sini, tetap aja strukturnya harus sama. Gitu. Sama. Ya, strukturnya harus sama. Next, kita lanjutkan. Sekarang ada parallel structure with pair conjunction. Jadi ada istilahnya pair conjunction. Nah, kalau tadi conjunction-nya kan cuma satu nih. Ya kan? And, but, or so. Kan cuma satu aja. Nah, sekarang ada yang disebut dengan pair conjunction. Pair conjunction itu adalah kata penghubung atau conjunction yang berpasangan. Pair itu berpasangan maksudnya. Apa saja tuh yang berpasangan? Ada di sini ya. Parallel structure with pair conjunction. Pair conjunction-nya apa saja? Yang pertama ada both, itu pasangannya and. Jadi kalau ada both, nanti pasangannya harus dengan and. Kalau ada either, itu pasangannya adalah kata or. Kalau neither, itu pasangannya harus nor.
Dan terakhir, kalau ada not only, pasangannya harus dengan but also. Jadi, tugasnya yang pertama itu harus menghafalkan pasangannya. Both dengan and, either dengan or, neither dengan nor, kemudian not only, itu pasangannya adalah dengan but also. Oke. Jadi itu dulu. Both pasangannya and, either pasangannya or, neither pasangannya nor, not only pasangannya but also. Oke. Ya, dan ingat ini dia tetap harus paralel. Kalau yang ini tadi kan nah gini. Kan agak bingung ya ini mulainya dari mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dia berpasangan seperti ini, yang kita lihat ini aja patokannya itu adalah struktur di antara both dan and, atau struktur di antara either dan or, atau struktur di antara neither dan nor, atau struktur di antara not only dan but also. Strukturnya ini nanti kita bandingkan dengan struktur yang muncul di belakangnya. Sama nggak? Kalau sama dia benar, kalau dia tidak sama artinya salah. Kita lihat di sini contoh. Nih ya. Jadi the lecture was, ini ada kata both, kemudian and. Nah, harus cocok dulu both dengan and. Sekarang kita lihat ini informatif, adjective, enjoyable juga adjective, artinya benar. Ya. Sekarang ada either, lihat dulu pasangannya udah benar nggak? Either tadi pasangannya adalah or. Ya, ingat aja kalau either or. Kalau either-nya ditambahin and, or-nya ditambahin and juga, makanya jadi neither pasangannya dengan nor gitu. Nah, jadi ini ya either or. Oh, udah benar. Either dan or memang pasangannya. Kita lihat nih antara either sama or ada the history exam. Belakangnya ada the physics exam. Oh, sama strukturnya, artinya benar gitu. Nih, ada neither pasangannya dengan nor. Kita lihat ini yang di tengah ini on his desk. Oh, tinggal kita cocokkan dengan belakang in the file. Oh, sama. Jadi ini on sama-sama preposisi. In juga sama-sama preposisi. His desk itu adalah noun phrase, the file juga noun phrase. Jadi dia benar ya. Oke, sekarang lihat ada not only. Oh, sama but also. Artinya benar dia pasangannya. Ya lihat di sini ada his cousins, ada his grandmother. Ini orang-orang, udah benar. Ya. Nah, ini contoh yang salah ini. Yang pertama ada either. Kita lihat benar nggak pasangannya dengan or? Oh, pasangannya benar. Tapi kita lihat di sini to play tennis, belakangnya golf. Salah dong, nggak sama ya. Jadi ini kalau mau dibenerin, they want either to play tennis or to play golf. Baru benar. Ya, kayak gini. Jadi to play tennis or to play golf baru benar. Atau ganti aja di depannya sekalian. They want to play either tennis or golf. Karena pola di antara either dan or ini sama yang di belakangnya harus sama. Oke, ini contoh lagi ya. He lent me both. Tiba-tiba langsung or. Udah pasti salah. Karena kalau both tadi temennya adalah and. Dari sana udah langsung ketahuan salah. Atau ini either breakfast nor lunch. Dari sini juga udah pasti salah karena either itu temannya or. Gini, either itu temannya or. Jadi untuk di parallel structure ini, di parallel structure with pair conjunction, kalau di kalau di coordinate conjunction tadi, kita cuma harus melihat strukturnya sama atau tidak, paralel atau tidak. Tapi kalau pair conjunction, tugas kita dua. Yang pertama, lihat dulu pasangannya udah sesuai belum. Dan kemudian baru kita lihat nanti strukturnya apakah sudah sama atau belum. Begitu. Any question so far? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham. Paham ya? Kita langsung saja ke soal. Oke, kita lihat langsung number 1, nomor 1. Ya, jadi ingat yang salah itu antara A, B, C, atau D. Yang tidak digaris bawah itu pasti benar ya, pasti benar dan bisa kita jadikan sebagai dan bisa juga kita jadikan nanti dia itu sebagai petunjuk untuk memilih yang mana yang benar.
Oke, yang pertama. Oke, number one. The ballpoint pens are, udah benar nggak nih yang A? Ballpoint pens ada banyak. Kita pakai are, benar atau salah? Benar. Benar. Oke, jadi dia nggak salah ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada kata but. Oh, kalau but artinya depan dan belakangnya harus sama ya. Coba kita lihat sekarang ada less versatile sama more population. Versatile ini adjective, sedangkan population itu adalah noun. Population itulah ya populasi gitu ya. Adjective dari population itu adalah kata populer. Jadi di sini udah ketahuan yang salah yang mana? Yang salah di sini adalah yang C. Ya, karena ini dia harus ngikut ke ini, harus sama polanya. Jadi nggak boleh versatile ini adjective, terus tiba-tiba di sini adalah noun. Kita lanjutkan ke nomor 2. Riddles vary. Nah, vary ini kata kerjanya. Benar nggak nih? Riddles-nya pakai S artinya banyak atau plural. Kata kerjanya kata kerja pertama tanpa S udah benar atau belum? Very. Betul. Betul. Benar ya? Benar. Oke, good. Jadi kalau dia plural, kata kerjanya tanpa S ya. Oke, jadi yang A benar, nggak usah diganggu. Kemudian yang B, greatly. Greatly ini yang ada ujung-ujung li, itu adalah adverb. Adverb itu boleh ditaruh di mana aja. Jadi dia nggak salah nih yang B. Oke, sekarang kita lihat yang C. C ini ada kata phonology. Ada kata phonology. Sekarang kita lihat di dekat ini ada apa ya? Karena dia ini kan bukan subjek dan bukan predikat ya. Jadi kita lihat di dekatnya ada apa? Oh, ternyata di dekatnya ada kata N. Kalau dia ada kata N, artinya phonology ini harus sesuai dengan yang di depan. Yang di depan ini katanya grammatical. Benar nggak kalau kita pakai kata phonology? Salah ya. Jadi grammatical ini adjective, phonology ini noun. Harusnya ini yang C kita ubah dia menjadi phonological. Jadi dia sama seperti grammatical. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya yang salah itu adalah yang C. Oke, next kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Blood pressure. Singular ya. Is measured. Oke, ada is. Kalau ada is kemarin di belakangnya kata kerjanya gimana? Ada 2 pilihan ya. Kalau enggak kata kerja pakai ing, kata kerja ketiga. Jadi yang A udah benar atau salah? Betul. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata apply. Oh, apply ini apa dia itu ya predikat ya, tapi predikat tadi sudah ada is measured. Ya udah kita lihat dekat-dekat apply ini ada apa? Ternyata ada kata and. Karena ada kata and di sini artinya harus nanti pola yang di depan dengan pola yang di belakang ini sama ya. Sekarang kita lihat ada apply kata kerja pertama. Ada nggak di depannya ini kata kerja pertama? Adanya kata kerjanya ditambahkan ing. Jadi filling the pools. Artinya apply ini udah pasti salah. Jadi apply ini dia sudah pasti salah karena harusnya kalau di sini ada kata filling, di sini harusnya katanya adalah applying. Jadi jawabannya untuk nomor 3 itu adalah B. Ini yang B. Begitu. Oke, next kita lanjutkan yang nomor 4. Kita lanjutkan yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 ini ya. The moon singular, kemudian ada kata has. Jadi udah benar ya? Karena moon-nya kan 1. Ya. Betul. Oke, has no atmosphere. Kemudian ada no air and no watery. Di sini ada kata N. Ada kata N, tapi nggak ada yang pasangan di sini ada both atau apa enggak ya, cuma dia kan berdiri sendiri di N ini ya. N-nya berdiri sendiri. Oh, artinya polanya harus sama. Jadi di belakang ini no watery. Ini no air. Depannya no atmosphere. Artinya no-nya udah benar ya, karena ini kan no, ini juga no, ini juga no. Jadi bisa kita simpulkan
artinya yang B ini juga tidak salah. Artinya antara C dan D. Sekarang yang C tidak bisa juga kita salahkan karena dia udah benar ya, dia kan menghubungkan tadi ya. Dan kan nggak ada yang bikin dia salah di sini, nggak ada either, kemudian nggak ada neither, nggak ada apa namanya not only, kan nggak ada ya, emang dia berdiri sendiri. Jadi di sini kita lihat ada kata no watery. Apakah watery-nya ini yang salah? Kita lihat. Di sini dia bilang no atmosphere, no air. Jadi ini harusnya no Water. yes, no water ya. Jadi ini harusnya nggak usah pakai y. Watery itu dia berubah menjadi adjective, dia berair. Sedangkan di sini maksudnya kan tidak ada atmosfer, no air, air itu udara ya, tidak ada udara dan tidak ada air. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang D. Oke, terakhir kita kerjakan yang nomor 5. The first matches. Nah, kita lihat matches-nya bisa kita salahin nggak nih? Ada nggak yang mewajibkan matches-nya ini harus singular? Nggak ada ya? Nggak ada kata atau an atau very atau each, nggak ada ya. Jadi yang A-nya boleh aja. Karena the itu bisa untuk dua-duanya, bisa untuk singular dan bisa juga untuk plural. Sekarang, kalau matches-nya ini ada banyak, benar nggak kita pakai kata word? Benar. Benar, karena matches-nya udah benar, word-nya juga artinya benar. Sekarang kita lihat nanti yang C. A mess. Oh, a mess ini benar atau salah ya? Kita mau lihat ini, oh ternyata dia bukan subjek, jadi nggak bisa kita sesuaikan dengan verb ya. Ya udah, kita lihat di sekitarnya ada apa, ternyata di sekitarnya ada kata or. Oh, artinya yang di belakang ini ya, harus sesuai dengan yang a mess ini. Coba kita lihat sekarang ada kata too dangerously easy. Oh, di depannya ada too hard to ignite. Kok tiba-tiba si a mess ini beda sendiri ya? Kan beda sendiri ya. Jadi ini too hard to ignite, yang ini too dangerously easy. Kok ini dia beda sendiri? Harusnya dia ada kata too apa gitu kan? Jadi udah bisa kita simpulkan yang salah adalah yang C. Begitu. Alright, any question so far? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk jawaban yang 40 soal kemarin ya, dan nanti jawaban untuk yang latihan setelah ini kita nggak usah bahas di Zoom, tapi nanti kunci jawabannya akan umumkan aja. Nanti saya kasih aja di grup ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh tanyakan di grup atau tanyakan ketika kita lagi nge-Zoom gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Miss, paham. Paham ya? Oke. Alright then. Oke.